Tahukah kalian, di Lumajang, Jawa Timur ada air terjun yang alirannya tampak seperti kapas yang jatuh dari langit. Dengan aliran deras berwarna putih dan pantulan kebiruan yang khas, membuat air terjun ini diberi nama air terjun Kapas Biru. Oke teman-teman, mari ikuti perjalanan kami menuju ke air terjun Kapas Biru di Lumajang, Jawa Timur. Let's go! Perjalanan kami awali dari pintu masuk menuju ke air terjun Kapas Biru. Di sini kami akan mengajak kalian mengunjungi dua lokasi sekaligus, yaitu air terjun Kapas Biru dan panorama air terjun Kapas Biru yang dapat dinikmati dari atas tebing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Arif Bebek. Oke, jadi sekarang pada tanggal 30 Desember kita mau menuju ke air terjun Kapas Biru teman-teman, yang berada di Lumajang, Jawa Timur. Tadi kita berangkat dari Malang, tadi kita tidur di kontrakannya Mas Aji yang kuliah di UM. Kita berangkat tadi jam 5 teman-teman, dan perjalanan ke sini kurang lebih tadi 2 jam perjalanan. Dan ini saya bersama Mas Fikri. Halo Mas Fikri. Wah, terus dulu. Oh, oke. Nah, ini udah sampai. Nah, ini kita bakal menuju ke tempat registrasi teman-teman. Oke, kita jalan aja mengikuti arah. Gimana tadi perjalanannya Mas? Seru. Waduh ya. Bisa. Ini sepertinya ada warung, cuman memang masih tutup. Warung Mbak Ida. Di mana ya regisnya ya? Jadi ini masuk, kita lewat jalan teman-teman. Tadi dari pintu masuk kalian ikuti aja jalan cor-coran. Nanti juga ada penunjuk arah. Nah, ini kita lewat apa ini? Kebun salak. Oke, ini ada toiletnya teman-teman ya. Kita lihat dalamnya. Seperti teman-teman, ada WC-nya juga. Ini ada 2, mantap. Nah, ini teman-teman untuk rutenya. Di sebelah kiri dan kanan ini ada kebun salak. Dan ini jalannya cukup menurun ya, jadi harus hati-hati kalian. Dan ini kita hanya berdua teman-teman, bersama Mas Fikri. Kayak kemarin kemana Mas kita berdua? Ke Bekel Mas. Ke Bekel, dulu ke Bekel. Dan ini lanjut ke Kapas Biru. Oke, nah ini ada percabangan jalan. Juga ini ada penunjuk arah juga. Ya. Nah, ini jalannya menurun teman-teman. Jauh nggak ke air terjunnya? Masih sekali pertama kesini ya. Nah teman-teman, di sini juga ada, kalau nggak salah sih dengar-dengar ada 2 jalur teman-teman ya. Jadi ada yang kita bisa lihat panorama yang dari atas, dan juga ada yang di bawah. Nah mungkin ini kita yang di bawahnya teman-teman ya, karena jalannya turunan, jadi memang harus hati-hati ya. Nah seperti ini jalurnya, cukup ekstrim nih, apalagi kalau hujan ya Mas yo. Udah bahaya kira.
Oke teman-teman, ini jalan kurang lebih 5 menit dari tadi atas, dari atas. Ini ada tangga yang dari besi yang dicat biru ya. Kalau ini sih kalau ngajak anak kecil juga bahaya Mas yo. Bahaya, Mas. Iya, ini kalau ini menurut saya sih kalau buat anak-anak atau orang yang lansia gitu sih nggak rekom sih. Masih pernah seperti ini teman-teman, tuh masih curam ke bawah tuh. Jadi kalau memang teman-teman mau ngajak anak atau juga ngajak lansia atau orang tua, mungkin bisa diperhitungkan lagi ya. Kalian bisa lihat video saya ini buat memperkirakan gimana ya kira-kira cocok nggak. Kalau masih anak-anak muda seperti kita ya los aja ya. Oke. Oh ini nih yang lama ya teman-teman, kayak ini nih tuh perbandingannya. Nah seperti ini nih. Iya. Nah ini naiknya nanti agak PR ini, sama kayak naik gunung ini. Nanti baliknya. Nah, seperti ini teman-teman jalurnya. Nah ini alhamdulillah juga cuaca hari ini cukup cerah ya. Semoga juga bisa cerah sampai nanti siang atau sampai sore lah. Jos, nah ini teman-teman turun ke bawah tuh. Wah, lumayan olahraga pagi ini kita. Apa? Lunyu? Apa? Cepetan aja sih, kau bawa tasku. Larang kapan sih ya? Oke teman-teman, ini jalan kurang lebih 12 menit. Ini jalanannya lumayan lah, ada bonus seperti ini. Dan view-nya teman-teman, mantap banget. Nah ini turunan lagi ya. Nah ini juga ada tempat buat istirahat ya teman-teman ya. Ini juga ada tong sampah juga kalau mau buang-buang sampah. Oke, turun lagi. Oh ini full tangga teman-teman. Nah seperti ini. Nah, teman-teman kita ngelewatin arus juga ini. Wah mantap dari atas airnya. Teman-teman ada sungainya. Ini agak keruh ya, mungkin semalam hujan di sini. Tuh agak keruh teman-teman.
Nah teman-teman, setelah turun kita naik lagi. Dan ini ada plakat 250 meter lagi sampai. Dan ini bagus banget teman-teman. Apa? Sepertinya. Dan ini kita juga masih belum tahu teman-teman kalau view panorama itu dari mana. Nantilah kita coba tanya orang-orang di sana. Kalau mungkin ada yang tahu. Nah teman-teman, hati-hati ya. Kalau ke sini jalannya licin. Jadi harus safety. Entah itu dari sepatu kalian atau kalian sendiri ya. Tadi setelah turun, kini jalannya dominan naik teman-teman ya. Tadi setelah turun, ini ada naikan teman-teman. Ya lumayan, anggap aja naik gunung. Mas Fikri aman? Aman mas. Aman. Awas. Nah, kini turunan lagi ya teman-teman. Jadi intinya di sini treknya naik turun ya. Tapi ini udah lumayan lah enak jalurnya daripada yang awal-awal tadi teman-teman. Nah, ini juga udah diberikan tangga-tangga dan disangga dengan bambu jadi lebih enak teman-teman. Depan ada tanjakan lagi teman-teman. Di depan ada warung teman-teman. Itu ada warung makan, jajan-jajan. Jalan kurang lebih 25 menit. Enggak, Bu. Nggih. Teman-teman, ada warung juga lengkap ini. Ada warung. Bagus. Nggih. Sang rebus juga ada, teman-teman. Nah, ini lengkap. Bu, rasain dulu. Sidoarjo, Ibu. Sidoarjo pundi? Aloha, Wage. Oke, teman-teman. Jadi di sini juga ternyata ada warung juga di dekat air terjunnya teman-teman. Tadi kata ibunya, beliau jualannya itu kalau liburan gini itu setiap hari. Kalau hari-hari nggak liburan gitu jualannya hari Sabtu sama Minggu teman-teman. Mantep lah. Jadi kalau teman-teman emang kesininya hari Minggu gitu, gak usah bawa jajan lah, beli di sana tadi aja. Itu juga membantu perekonomian orang sini teman-teman. Mantap lah. Oke, kita lanjut dulu. Teman-teman, ternyata kata ibunya tadi itu kalau view panorama itu beda teman-teman. Jadi nggak lewat sini. Jadi kita harus keluar dulu ke jalan raya dulu. Beda tempat registrasi lah hitungannya gitu. Bahasa gampangnya. Nah dari sini juga kelihatan kok kalau yang view panorama itu sebelah situ teman-teman. Nah itu. Dan ini untuk view air terjun Kapas Birunya teman-teman. Nah, oke kita kesana dulu aja ke air terjunnya. Tadi juga nggak seberapa ramai sih kelihatannya. Ada beberapa orang aja yang kesini. Udah lihat teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau kalian sudah mendekati jembatan ini, tandanya juga dekat. Wah ini airnya terus banget teman-teman. Ternyata sini bening ya airnya ya, itu sampai dia warnanya biru teman-teman. Cakep. Nah depan itu air terjun Kapas Biru. Lali nggak tripod mang yo. Mang ono nang tripod nang omahe Aji mang tripod. Lali aku ngati ngomong.
Bagus banget teman-teman. Air terjun Kapas Biru. Wow. Finally teman-teman, kita sampai di air terjun Kapas Biru. Bagus banget teman-teman. Keren banget teman-teman. Wah, mantap ya. Terjun Kapas Biru. Oke. Mantap Mas Firi. Mantap. Oke. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di air terjun Kapas Biru. Dari total tadi perjalanan dari parkiran motor dan mobil ke sini totalnya 35 menit teman-teman, dengan jalan kurang lebih 1,5 kilo dengan jalur yang tadi bisa kalian lihat dan bisa kalian lihat sendiri. Oke, jadi kita mau menikmati dulu di air terjun ini. Oke. Nah, di area sini juga ada tempat-tempat seperti shelter teman-teman ya, untuk duduk-duduk. Ini cuman ini udah agak perlu renovasi ya. Ini ada juga itu juga teman-teman, dan juga ada toilet teman-teman di sini. Itu toilet. Mungkin buat teman-teman yang mau mandi yang di sekitar air terjun, nanti bisa ganti di sini. Coba saya cek untuk fasilitas kamar mandinya. Oh, seperti teman, nggak ada WC-nya teman-teman ya, buat tempat mandi dan ganti aja satu. Dan yang satunya, yang satunya ini ada WC-nya teman-teman, dan airnya terus mengalir. Mungkin diambilkan langsung dari air terjun untuk airnya. Oke. Oke teman-teman, jadi kita udah puas menikmati air terjun Kapas Biru dari bawah. Dan ini kita bakal mencoba lanjut ke view panorama teman-teman yang tadi di drone di atas tadi sebelah sana. Jadi kita nanti view dari atas ke bawah. Nanti kita bakal coba ke sana. Dan ini ternyata harus keluar dulu, kita harus ke sana naik motor teman-teman. Oke, tetap ikuti ya, nanti saya bakal share juga untuk titik lokasinya biar kalian bisa mencoba dua destinasi ini. Oke, bersama Mas Fikri. Oke. Teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di tempat parkir. Tadi balik kita kurang lebih 1 jam perjalanan karena memang baliknya bener-bener menanjak teman-teman. Dan ini tadi ternyata parkir dan registrasi atau pembayarannya di akhir teman-teman ya, sambil ambil motor tadi. Ini dikenakan setiap orang 10.000 dan parkir motor 5.000. Parkir mobil 10.000. Dan ini kita bakal lanjut menuju ke panorama teman-teman. Harusnya harus pindah dulu. Dari sini kata masnya 10 menit. Dengan ini. Ayo Mas. Oke, berangkat? Let's go. Let's go. Teman-teman, jadi dari pintu masuk Kapas Biru kalian bisa ke sana ya, langsung ke arah Lumajang teman-teman. Jadi
jalan terus saja sampai menemukan pasar. Tenang saja, perjalanan menuju panorama Kapas Biru tidak perlu dikhawatirkan karena akses jalan yang cukup baik dan mudah dilalui, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kalian bisa cek di deskripsi untuk titik lokasi dari panorama Kapas Biru. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di panorama Kapas Biru. Tadi perjalanan dari yang Kapas Birunya itu sebelumnya teman-teman, jadi naik lagi ke arah Lumajang dikit. Dan ini pintu masuknya panorama Kapas Biru Lumajang. Oke, awas. Hati-hati guys. Kecapean kayak Mas Fikri. Untuk biayanya juga sama teman-teman di sini. Untuk tiap orangnya 10.000 dan parkir motor 5.000 dan mobil 10.000. Oke. Lanjut. Monggo Bu. Kita lanjut jalan. Dan ini truknya teman-teman, sama kayak tadi kita melewati kebun salak. Ini sekeliling ditutupi paranet. Ini sebelah kiri juga ada selamat datang panorama Kapas Biru. Wah, ini turun lagi teman-teman, kayak tadi nih naiknya agak capek ini. Biar Mas Fikri Aman Mas. Aman Mas. aman ya? Lebih baik. Sudah lebih baik. Masih lebih cukup mudah daripada yang tadi teman-teman. Berat kali naiknya. Nah ini teman-teman untuk view-nya teman-teman di panorama Kapas Biru. Ini ada juga degan juga, saya jadi warung-warung. Dan ini nggak seberapa ramai, alhamdulillah. Bagus teman-teman. Tadi kita di bawah sana dan sekarang kita di mana? Di atas ini. Jadi tadi kita di bawah sana teman-teman. Ini Kapas Birunya di situ. Dan ini view-nya. Cuman sayang ini Semerunya udah tertutup awan teman-teman. Sebenarnya situ kelihatan Semerunya. Ini gimana, kita makan dulu ya? Apa? Atau minum dulu? Boleh Mas. Boleh minum dulu ya. Oke, jadi kita minum dulu di sini. Let's go. Aduh. Nah ini spot foto di sini juga ada teman-teman. Sebelah sana
Teman-teman, di sini ada warung-warung, fasilitasnya. Ini tempat-tempat duduk, ada juga ya di sini. Di sini juga ada gazebo teman-teman. Nah, coba kita ke kamar mandinya. Nah, ini juga untuk spot fotonya. Bagus banget. Dan ini ke kamar mandi ya teman-teman. Itu ada musola juga di situ. Ini untuk musolahnya. Dekat musola juga ada tempat-tempat duduk. Dan ini kamar mandinya. Kita cek ke sana. Teman-teman, ada yang kloset duduk sama jongkok. Wah, mantap. Fasilitasnya mantap di sini teman-teman. Dan treknya juga nggak sesusah yang di Kapas Biru awal tadi ya. Ini cocok banget kalau kalian ngajak-ngajak anak-anak dan juga orang lansia, masih rekomen lah. Oke. Dan jadi di sini nanti kita juga bakal dapat antrian foto teman-temannya, dan gini kita dapat nomor 28. Dan batas fotonya per foto itu 2 menit. Oke, mantap. Masuk. Oke teman-teman, jadi ini untuk spot foto di panorama air terjun Kapas Biru. Nah teman-teman, Mas Fikri, halo. Mantap. Gimana? Jos ya? Jos. Untuk view-nya kita lihat ke sana. Nah teman-teman, jadi kita harus hati-hati juga ya, karena ini bawah langsung turun jurang. Dan spotnya seperti ini teman-teman. Nah, dengan view ciamik ini, mantap. Oh, sing pos kiri embong niku nggih, ngajenge niku nggih. Oke teman-teman, jadi itulah dua tempat yang kita bisa lihat view dari air terjun Kapas Biru teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman mengajak teman yang masih sebaya, masih muda dan kuat untuk diajak trekking, mending kalian lewat yang bawah teman-teman, jadi bisa lihat air terjunnya secara dekat gitu. Cuma kalau memang teman-teman ngajak anak kecil atau orang lansia, kalian mending lihat yang di panorama aja teman-teman, sambil ngopi-ngopi tipis gitu. Oke, dan ini kita udah selesai dan mau balik. Dan cukup sekian video perjalanan kami ke air terjun Kapas Biru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.